Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Nanda di mata kuliah Komprehensi Lisan. Nah, jadi dalam rangka memenuhi tugas dari Bapak Asrul, saya akan menghadirkan narasumber yang sangat menginspirasi kita. Oke, kita simak video selanjutnya. Oke, ini saya sudah bersama dengan rekan saya, yaitu dia mahasiswa dari Persada. Nah, untuk Mas Arif, di Persada itu enak nggak enaknya gimana sih? Langsung ya, kita jawab. Oke. Jadi kalau ditanya di Persada enaknya sama nggak enaknya itu banyak enaknya ya. Kenapa? Karena pertama enaknya itu ya karena kita banyak teman, di situ kita bisa mengenal relasi baru dan juga di sana kita dekat dengan kampus, itu enaknya. Terus kalau yang nggak enaknya itu apa ya? Mungkin waktu kita yang terpotong ataupun waktu kita bermain itu harus dialihkan ke kegiatan Persada. Nah, jadi apa sih alasan buat masuk Persada itu? Kalau alasan saya, mungkin kalau kita memukul rata ya, di Persada yang masuk ke Persada itu beda-beda. Yeah. Ada yang karena ya pribadi, orang tua, keinginan orang tua dan lain sebagainya. Tetapi kalau melihat saya sendiri, itu karena ya saya masuk di UAD itu jalur beasiswa. Nah, di sistem UAD itu sebagai anak beasiswa itu harus 1 tahun bermukim di Persada. Jadi kesimpulannya alasan saya masuk itu karena ya saya sebagai anak beasiswa. Jadi harus ada tuntutan 1 tahun bermukim di Persada. Nah, jadi kalau tuntutan dari beasiswa itu gimana sih? Sebenarnya di UAD itu beasiswanya banyak ya. Ada beasiswa namanya Kartu Indonesia Pintar, ada beasiswa BPM, beasiswa program misi, kader persyarikatan, Hafiz Quran untuk teman-teman yang sudah 30 juz, ada juga yang berprestasi. Nah, di sini posisi saya ini mengambil beasiswa kader persyarikatan. Jadi beasiswa ini nantinya menuntut saya atau teman-teman yang berada di beasiswa kader persyarikatan ini untuk ikut ke organisasi. Entah itu melihat backgroundnya dulu organisasi waktu SMA, terus nanti disambung lagi organisasi waktu di kuliah, ataupun ketika dulu belum ikut organisasi di SMA, di kuliah ini kita diwajibkan ikut organisasi. Nah, terus sekarang kegiatan Mas Arif organisasinya itu apa aja yang lagi diikuti gitu? Kalau selaras dengan beasiswa ya, organisasi yang wajib itu organisasi otonom Muhammadiyah. Ada organisasi Hizbul Waton, ada organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, atau yang sering kita dengar dengan IMM. Ada lagi organisasi Tapak Suci. Nah, sekarang posisi saya yang baru saya ikut itu masih satu yang udah aktif di sana, yaitu organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ataupun IMM. Tetapi untuk organisasi yang lain pun itu sudah ikut. Tapi yang saya fokuskan sekarang itu di IMM karena ya itu tadi, karena ya kewajiban saya sebagai anak beasiswa, jadi ada tuntutan untuk mengikuti organisasi yang telah dituntutkan oleh kampus. Gitu. Terus sekarang gimana cara membagi waktu buat kuliah, organisasi dengan Persada itu sendiri? Iya, itu tadi ada 3 poin ya, antara poin. organisasi, perkuliah, dan Persada. Kalau teman-teman luar melihat itu pasti kayak wah banget gitu ya, karena ya ada 3 tanggung jawab nih, antara organisasi, antara Persada dan juga kampus. Tetapi yang harus kita fokuskan yang utama kan kampus ini. Jadi ya kita bagaimana bisa manajemen waktu. Contoh saya bagi waktu ya dalam 1 hari. Jadi ketika pagi bangun tidur itu kita berada di asrama. Itu mulai dari jam 3 itu udah mulai bangun, kegiatan kegiatan di Persada, sholat malam dan lain sebagainya, sampai sholat subuh, dilanjut sampai jam 6. Setelah itu baru persiapan ke dunia perkuliahan. Kalau ada jadwal pagi, kalau nggak ada jadwal pagi ya kita bersih-bersih, ada kegiatan lainnya. Setelah itu sampai
sore itu kegiatan full kegiatan perkuliahan. Terus plus nanti kalau di sela-sela itu ada kegiatan organisasi, kita ya tetap ikut di situ. Dalam arti maksimal kita kegiatan kampus dan juga kegiatan organisasi itu maksimal maghrib. Maghrib nanti harus kembali ke Persada, ikut kegiatan Persada. Di sini saya bisa katakan apa ya? Kegiatan saya yang paling dominan itu antara kampus dan juga Persada. Nah, kalau yang ketiga ini organisasi ini masih apa ya? Masih belum maksimal karena ya dibatasi oleh Persada dan juga ada tuntutan tugas dari kampus seperti itu. Jadi membagi waktu saya mendominankan atau mendahulukan yang terpenting tadi antara kampus dan juga Persada. Organisasi nanti mengikuti kalau sekiranya waktunya bisa ataupun ada kegiatan yang tidak bertabrakan antara kampus dan Persada, saya ikut. Tetapi kalau kegiatan organisasi ini istilahnya apa ya, bertabrakan waktunya, saya belum bisa mengikuti. Nah, kalau buat perkuliahannya itu gimana sih tips belajar ala-ala Mas Arif? Kalau tips belajar sebenarnya saya yakin ya, setiap teman-teman semuanya, setiap saya, Nanda dan teman-teman lainnya itu punya tips sendiri-sendiri tergantung dengan kegiatan kita. Nah, saya tadi kan sudah menjelaskan mulai dari pagi sampai malam antara kampus, organisasi dan juga Persada. Nah, kalau tips saya sendiri itu ya bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang sedikit itu untuk secara maksimal untuk belajar. Dan saya yakin untuk teman-teman yang belum aktif di organisasi dan belum masuk ke Persada itu waktunya lebih banyak daripada saya. Jadi saya sendiri, tips saya memaksimalkan waktu yang saya katakan sedikit itu secara maksimal. Jadi buat teman-teman semuanya, ketika ingin sukses belajarnya, ingin sukses nilai perkuliahannya, jangan bermalas-malasan. Ingatlah banyak orang-orang di luar sana yang waktunya itu sangat sedikit untuk belajar, tetapi mereka itu malah lebih sukses. Kita jangan menganalogikan, oh mereka loh karena waktunya sedikit bisa, tetapi kita harus membalik logika kita. Kalau mereka yang waktunya sedikit aja bisa, apalagi kita yang waktunya banyak. Jadi kita jangan menyia-nyiakan waktu seperti apapun harus kita maksimalkan, entah itu sedikit ataupun waktu yang panjang. Wah, wawancara kali ini seru banget ya. Terima kasih Mas Arif buat tips-tipsnya, buat waktu senggangnya untuk diwawancarai. Oke teman-teman, jadi kayak gitu wawancara hari ini. Sekian, terima kasih. Jadi kesimpulan pada wawancara kali ini yaitu kita harus bisa memanage dan memproporsikan waktu dengan sebaik-baiknya agar tidak terbuang sia-sia dan kita bisa memaksimalkan diri kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan meskipun kita mengemban banyak sekali tanggung jawab, kita harus bisa membagi waktu sebaik mungkin. Nah, segitu saja dari saya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah.